Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, la haula wa la quwwata illa billah. Ma'asyiral muslimin yang saya hormati, Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 10 yang artinya, dan sungguh kami telah menetapkan kamu di bumi, dan di sana kami sediakan sumber penghidupan untukmu. Ayat ini adalah perintah Allah kepada kita seluruh manusia agar senantiasa mencari rezeki yang sudah Allah tetapkan di muka bumi ini. Namun demikian, proses memperoleh rezeki harus menggunakan cara-cara yang halal. Allah memerintahkan umat manusia untuk mencari sesuatu dengan cara-cara yang halal dan menjauhi cara-cara yang haram. Oleh karena itu, manusia dituntut untuk memahami unsur-unsur apa saja yang membuat rezeki atau harta yang kita peroleh menjadi haram. Di antara unsur-unsur tersebut adalah: pertama, terdapat unsur-unsur ribawi dalam proses memperolehnya. Sebagai contoh, praktek pemberian bunga atas pinjaman yang diberikan, Allah subhanahu wa ta'ala melarang kita melakukan praktek ribawi dalam sekegiatan muamalah kita. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa daru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba yang belum dipungut jika kamu orang-orang yang beriman. Oleh sebab itu, ketika harta kita yang kita peroleh ada unsur-unsur ribawi, maka harta itu menjadi haram untuk kita makan. Yang kedua adalah unsur tidak menzalimi hak-hak orang lain. Sebagai contoh, mengambil harta orang lain melalui jalan apapun yang tidak halal. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan cara yang batil, dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu, dan janganlah berbuat dosa padahal kamu mengetahui. Unsur kedua ini kita dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk memperoleh rezeki, memperoleh harta dengan cara menjalimi orang lain. Unsur yang ketiga adalah adanya unsur gharar atau ketidakpastian atau ketidakjelasan dalam sebuah transaksi jual beli. Sebagaimana contoh, jual beli yang tidak ada barangnya, seperti menjual anak sapi atau kambing yang masih dalam kandungan. Allah subhanahu wa ta'ala melarang gharar ini dalam surat An-Nisa ayat 29. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang batil atau tidak benar, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Oleh sebab itu, unsur ketiga ini juga menjadi sangat penting untuk kita pahami, bahwa sesungguhnya mencari rezeki dengan menghalalkan segala macam cara, yaitu dengan cara yang gharar, juga tidak dibenarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, adanya praktek riswah atau suap penyuap, ada praktek korupsi di sana. Ini adalah salah satu cara mencari rezeki yang tidak dianjurkan oleh Al-Quran dan tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Riswah, penyuapan atau korupsi adalah sesuatu hal yang sangat lumrah hari ini, yang dapat kita saksikan dimanapun dan kapanpun. Oleh sebab itu, kita sebagai umat Islam harus mengetahui bahwa riswah, penyuapan, korupsi adalah cara-cara mencari harta yang dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, melaknat penyuap, penerima suap, dan perantara, yaitu orang-orang yang menghubungkan keduanya. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.